Bagaimana sih anak-anak itu menunjukkan empati mereka? Halo semuanya, aku Ayin dari Prodi PK PAUD yang sekarang lagi PMM di PGSD. Halo, aku punya pengalaman di TK dan juga SD. TK sebelumnya ada di TK Al-Jihad dan SD-nya di MI Al-Huda. Aku juga berada di beberapa SD juga yang lain sebagai internship dan juga berada di beberapa KB juga sebagai internship juga. Jadi aku akan ngasih tahu beberapa pengalaman aku tentang bagaimana anak itu nunjukin empati mereka. Jadi anak-anak itu nunjukin empati itu beda tau dengan kita. Tapi sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu empati? Oke, aku jelasin secara sederhana pakai bahasa anak-anak ya. Jadi empati itu adalah bagaimana perasaan kita ketika melihat orang lain. Jadi kayak apa sih yang kita rasain ke orang lain? Apa kita merasa kasihan? Apa kita merasa kayak aku relate banget sama orang ini? Atau gimana? Nah, itu yang namanya empati. Nah, kamu tahu nggak sih kalau anak-anak itu lebih berempati daripada orang dewasa? Why? Itu karena I'm so sorry. Itu karena anak-anak sangat memiliki pandangan yang lebih luas tentang apa itu empati. Jadi mereka ini itu mereka belum mendapatkan konstruksi sosial dan pandangan-pandangan negatif terhadap orang-orang sekitar, karena kita kan sudah memiliki banyak pengalaman menyedihkan selama kehidupan ya. Beda dengan anak-anak, mereka menganggap semua orang yang ada di sekitar mereka itu sama aja kayak mereka gitu loh. Nah, tapi apa sih yang membuat sekarang banyak banget kasus pembulian dan kasus kayak anak-anak kecil itu udah berani nyakitin teman-temannya? Ini karena pada dasarnya anak-anak itu kayak sponge, dia itu menerima hal-hal yang ada di sekitarnya, terutama jika hal itu dalam bentuk perbuatan. Jadi dia akan meniru. Nah, jadi anak-anak yang melakukan tindak kekerasan ini atau anak yang tidak menunjukkan rasa empati ini melihat nih orang-orang dewasa atau orang-orang yang lebih besar daripada mereka itu melakukan hal tersebut. Jadi gimana nih kita ya? Padahal kan mereka baik ya, kita lihat sebenarnya anak-anak itu kita sandingkan dengan beberapa anak yang jauh berbeda dengan mereka itu sebenarnya tidak tahu apa itu konsep rasisme, apa itu konsep kekerasan, dan juga konsep-konsep yang menghina itu mereka kurang tahu sebenarnya. Nah, kok bisa sih mereka bisa sampai mengenal hal tersebut dan menormalisasi hal tersebut? Nah, itu karena orang-orang di sekitar mereka juga menormalisasi. Jadi tugas kita adalah sebagai calon tenaga pendidik atau juga ibu-ibu, bapak-bapak, atau orang-orang yang berada di dalam kampung, karena kita sebagai masyarakat serta guru-guru, kita semua harus menunjukkan sikap empati yang baik gitu. Kita harus menunjukkan bahwa hal seperti ini, bahwa mengucap kata-kata kasar, menunjukkan ketidaksenangan terhadap teman yang lebih kurang secara ekonomi, atau juga menunjukkan kayak kita kurang empati terhadap seseorang dalam segi perbuatan. Nah, hal itu kita harus benahi dari diri kita sendiri. Ketika orang dewasa bisa membenahi diri mereka sendiri, maka anak-anak juga akan tahu bahwa mereka juga bisa berbenah. Nah, selama anak-anak ini adalah masa yang sangat-sangat penting ya, karena ketika masa ini anak-anak bisa kita bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan empati mereka, maka itu akan bisa membantu mereka di kehidupan berikutnya gitu. Nah, tapi kadang apa kamu pernah dengar gak sih ada yang namanya anak yang terlalu empati gitu? Maksudnya gimana? Sebenarnya tidak ada kata yang namanya over empati sebenarnya, tapi kata ini sering digunakan karena kadang itu anak itu empatinya agak terlalu aneh ya, terlalu ekstrim. Misal nih, dia udah ngumpulin uang buat dia beli jajan, beli gini banyak, atau mungkin itu uang bulanannya dia. Nah, tapi ketika dia lihat orang yang kayak kesusahan atau temennya kesusahan, dia langsung kasih itu semua uangnya tanpa tahu apa sih yang akan mereka dapatkan secara konsekuensinya. Sebenarnya it's okay membantu orang ya, it's okay banget sekali, tapi begini, ketika kita mau melakukan kebaikan atau menunjukkan sifat empati kita itu juga harus tahu beberapa hal, yaitu pertama boundaries atau batasan.
batasan apa yang harus kita berikan dan apa yang membuat kita tidak nyaman ketika kita menunjukkan empati tersebut gitu. Misal kita itu melihat teman itu terjatuh gitu di lumpur gitu, terus misal di lumpur itu ada sesuatu yang alergen terhadap kulit kita, misal yang mungkin membahayakan kita. Ini cuma kayak mungkin aja ya, tapi mungkin aja gitu. Nah, kita pasti mau membantu mereka, tapi kita nggak mungkin dong membantu langsung kayak kita langsung turun gitu. Nah, malah akan membahayakan kita juga gitu. Atau mungkin ada teman gitu kesusahan, atau ini yang paling mungkin lebih gampang ya, kalau misalnya nih anak ini kesusahan banget ngerjain tugas. Nah, gimana sih kita ngajarin anak kita atau adik-adik ini untuk bisa menunjukkan empati mereka dengan cara yang lebih baik gitu. Jadi dengan cara ini aku kasih tahu caranya, aku ajarin aja caranya daripada ngasih jawaban secara langsung gitu. Nah, terus juga misalkan sekarang ini aku lihat ya di tempat-tempat aku mengajar banyak banget nih anak-anak yang kayak sudah tahu nih artinya berhutang gitu. Jadi mereka hutang-hutang ke temannya, terus temannya yang kasihan ini kayak ya udah nggak apa-apa, nggak usah bayar aja gitu. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi kedua belah pihak ini itu memiliki pengetahuan yang buruk tentang perputaran uang. Padahal perputaran uang itu adalah hal yang penting karena itu adalah bentuk dari pembelajaran finansial ya. Pembelajaran finansial itu sangat penting sekali untuk dipahami oleh anak-anak, karena pembelajaran finansial ini adalah bagaimana cara kita untuk mengelola kehidupan juga gitu loh. Nah, anak-anak ini wajib harus mengetahui pembelajaran finansial secara dasar gitu. Nah, jadi sebenarnya menunjukkan empati itu boleh banget, dan kita harus menunjukkan sikap bagaimana kita berempati ke orang. Tapi kita juga harus mengajari itu tadi boundaries atau batasan yang harus kita berikan, lalu bagaimana cara kita menyampaikan, dan juga bagaimana sih kita itu terkadang boleh banget loh ketika kita berempati itu orang lain itu tidak berempati pada hal tersebut, berempati pada orang yang tidak berempati. Nah, ini gimana caranya nih? Mungkin kalian agak bingung. Nah, tapi anak-anak itu tidak tahu konsep benar dan salah. Mereka hanya tahu konsep bahwa orang ini tersakiti atau tidak gitu. Nah, kan kita sebagai orang dewasa yang tahu ya. Nah, kita kasih penjelasan kenapa beberapa orang mungkin tidak bisa merasakan rasa empati yang sama kepada orang lain yang kesusahan. Mungkin ada beberapa orang itu yang memang masih belum bisa berdamai secara mental, memahami dan berusaha mengajarkan kedamaian mental, serta cara kita menyembuhkan rasa sakit hati di dalam hati itu juga adalah bentuk dari empati. Karena anak-anak kan masih belum ya mengerti kenapa sih ke orang ini sakit hati banget sama orang ini, kenapa sih orang ini bisa kayak gini. Nah, anak-anak kan belum tahu. Nah, tapi itu tuh adalah tugas kita, di mana kita mengajari anak-anak bahwa memahami mental dari seseorang yang sedang tidak bisa berempati kepada sesuatu itu juga adalah bentuk empati gitu. Terima kasih, maaf ya kalau misalnya penjelasannya agak bulat banget atau mungkin kayak apaan ini kak, emang boleh ya ngajarin kayak gini ke anak kecil? Boleh banget, tapi ingat ya, tolong ketika kalian mengajarkan ini minta bantuan dengan guru-guru atau tenaga-tenaga pendidik atau juga tenaga-tenaga profesional lainnya. Terima kasih semuanya. Aku Ainuruna Risnaini dengan NIM akhir 255 unjuk diri dulu. Dadah.